bersama-sama. Kekerasan berbasis elektronik itu juga karena korban bersuara. Kalau korban tidak bersuara, kita nggak nangkep itu. Memang ada dulu Kak, pernah kita terpikirkan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, memang ini rata-rata remaja ya, rata-rata anak-anak sekolah yang masa pandemi itu. Kalau dari contoh-contoh itu kan juga sampai pelakunya adalah pendidiknya sendiri, gitu ya, dengan Zoom, dengan platform elektronik itu sebagian besar juga oleh pacarnya, oleh teman dekatnya, dan salah satu yang sering muncul di permukaan itu adalah direkam, kemudian diintimidasi dan diancam untuk disebarluaskan jika tidak mau berhubungan seksual atau tidak mau melayani apa yang menjadi keinginan pasangannya, itu akan disebarluaskan. Jadi itu menjadi stres tersendiri, sebab kita ingat waktu itu ada salah satu artis ya, udah 10 tahun lebih ya, waktu itu belum ada yang namanya kekerasan seksual berbasis elektronik, tapi ketika dia direkam dalam video disebarluaskan, dia sampai bunuh diri. Jadi ancaman ini serius sekali, sangat mudah sekarang dilakukan karena platform digital ini kan menyediakan kemudahan kita untuk mengekspresikan. Jadi beberapa kasus tuh diatasnamakan cinta, kemudian orang direkam, pacarnya direkam, kemudian diintimidasi atau bahkan disebarluaskan, membuat dia depresi. Nah, itu kasus-kasus yang selama ini terjadi, yang kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, kalau saya kayaknya harus baca ininya ya, apa saja sih yang disebut kekerasan seksual berbasis elektronik itu. Lebih baik saya bacakan, karena undang-undang ini saya harus baca ya. Jadi dia diatur pada pasal 14, setiap orang yang tanpa hak (2) melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak dan atau persetujuan orang tersebut. Jadi merekam, mengambil gambar atau meng-capture itu dengan di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman tersebut. Kemudian yang kedua, mentransmisikan informasi elektronik ya, menyebarluaskannya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan seksual. Gitu. Jadi menguntit, mencuri-curi untuk tujuan seksual, itu salah satunya ya. Jadi teman-teman remaja kan kita ini sangat rentan untuk di-capture. Kita sangat rentan ya, misalnya kita ngobrol begini di-capture ya, tanpa persetujuan, kemudian itu digunakan untuk tujuan-tujuan seksual. Jadi ini upaya-upaya perlindungan yang berbasis elektronik tadi ya, kekerasan berbasis elektronik. Jadi kriterianya seperti yang sudah disampaikan Ibu Messi tadi, Bu Messi. Jadi luar biasa, kita anak-anak remaja kita akan mudah-mudahan terlindungi dengan diimplementasikannya dan diturunkan dalam bentuk peraturan tambahan atau apapun lah itu ya. Yang penting ini bisa diimplementasikan. Nah, jadi kalau semua tadi sudah kita lihat seperti apa kriterianya, kemudian sampai mengerucut kepada bagaimana bentuk-bentuknya, kemudian contoh-contoh yang sudah disampaikan Ibu
misi. Nah, teman-teman muda kita mungkin juga akan ingin melihat lebih jauh sebenarnya mereka ini, teman-teman kita ini, anak-anak kita, apakah hanya dilihat sebagai korban, atau apakah mungkin kita bisa transformasi menjadi aktor dalam penegakan atau perlindungan upaya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Bisakah mereka menjadi bagian dalam aktor perubahan? Saya kira justru ya mereka itu adalah leader-leader. Mereka yang bisa menjadi leader-leader dari penegakan hukum ini. Karena apa? Karena kalau kita mencari pejuang ya istilahnya ya, menjadi aktor, itu adalah orang yang merasakan. Orang yang selain merasakan juga orang yang dekat dengan masalah tersebut ya. Kalau kita biasanya kan suka bikin contoh, kalau di dalam bis diinjak kakinya, dalam bis siapa orang yang paling berteriak yang paling kencang kalau diinjak kakinya? Orang yang diinjak gitu. Jadi ketika kita punya potensi menjadi korban ya, potensi baik menjadi korban atau atau tidak menjadi korban, tapi dekat dan potensi menjadi korban, dialah yang sangat sangat kuat nanti untuk membebaskan dirinya gitu ya, untuk membebaskan dari kekerasan itu sendiri. Tapi memang ada syaratnya gitu. Tidak serta-merta orang lahir itu sudah langsung menjadi aktor. Aktor saja itu berapa lama itu aktornya film itu bekerja keras gitu. Betul sekali. Nah, kita juga harus bekerja keras. Dan bagaimana? Ya. Jadi menurut saya yang pertama kali ditanamkan adalah perubahan cara pandang kita sendiri. Jadi perubahan cara pandang kita terhadap isu kekerasan seksual yang menyadari bahwa 9 perlakuan itu tadi adalah bentuk kekerasan seksual dan kita tidak boleh diam. Ya. Kalau kita diam, kekerasan itu akan terus-menerus terjadi dan suatu saat kita akan mengena badan kita atau orang-orang terdekat kita. Satu ya, jadi kita mesti paham, kita mesti berani mengubah cara berpikir kita. Yang dulu kita mengatakan diam adalah emas, sekarang diam itu adalah malapetaka. Wah, ini kuncinya ini. Ya, selama ini kan selalu diam adalah emas. Sekarang ternyata dengan diam itu kita menumbuhkan, menggali, malah memicu malapetaka itu. Ya. Persyaratannya bagus juga tadi ya, pemahaman, mengenali ya bentuk-bentuk 9 tadi itu, dan kemudian berani bersuara, mau gitu ya, dan memilih. Bagaimana kalau dia juga bagian dari ikut melaporkan? Ya, jadi kan tahapannya itu mengenal, kemudian dia melakukan sesuatu. Jadi menginisiasi sesuatu. Jadi menginisiasi sesuatu itu kan yang lebih kuat ditanamkan di kesadaran kita bahwa kalau bergandengan tangan itu kita akan lebih kuat, lebih banyak teman, lebih banyak yang mendukung. Nah, dengan demikian tumbuhlah yang namanya rasa solidaritas bersama. Ketika kita sudah punya rasa solidaritas, rasa empati, rasa simpati kepada orang lain. Kalau ada orang lain mengalami masalah, tentu kita tidak akan tinggal diam. Kita akan mendekati dan juga turut melaporkan. Itu penting karena yang mengetahui kalau tidak melaporkan dia juga bisa menjadi bagian dari pelaku itu sendiri gitu ya. Jadi paham, kita punya teman, kita melakukan sesuatu, dan catatannya adalah melakukan sesuatu itu butuh sekali keberanian dalam melakukan perubahan maupun keberanian untuk menghadapi resiko. Pasti banyak resikonya, tapi jangan takut, kita dilindungi oleh undang-undang. Maaf ya, ada suara. Oh ya.
Itu biasa, itu namanya intermezzo. Dalam keseriusan ada sedikit toel-toelnya ya. Ya. Oke, nah itu tadi menarik ya, bahwa ternyata teman-teman remaja, teman-teman muda kita ini bisa sebenarnya menjadi aktor dalam implementasi undang-undang ini. Nah, tapi ada syaratnya, satu, mulai dari pemahaman, kemudian menjadi teman, gitu ya, lingkar sekitar, dan yang paling penting ada upaya inisiatif. Apakah bentuknya melapor, apakah bentuknya, banyak sekali hal-hal inisiatif yang bisa dilakukan untuk implementasi undang-undang ini, dan perlindungan sama perempuan, perlindungan laki-laki juga di sini. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, yang seperti yang sudah disampaikan oleh Misi. Nah, Dalam pencegahan juga bisa, itu tadi kan penanganan masalah ya. Saya kira mencegah juga merupakan salah satu langkah yang paling strategis, paling penting. Teman-teman remaja kita ini kan pada pintar-pintar media sosial ya. iya, kita aja masih tetap-tetapi ini. Iya, nah itu di media sosial lain-lain masing-masing tuh ya, misalnya setiap hari memasang, yang punya Instagram, punya membuat 9 bentuk kekerasan seksual ini ya, atau satu-satu, hari ini nomor 1, besok nomor 2. Itu kan bagian dari yang mudah sekali dilakukan oleh teman-teman kita. Kemudian juga mention ke gurunya gitu, belum tentu loh guru-guru juga tahu. Jadi dia memang aktor itu bisa dimulai juga dari pencegahan ya, nggak harus melompat ke penanganan ya, semua hal bisa masuk. Jadi kalau dari uraian Mbak Misi tadi itu menarik sekali, pencegahan itu justru kreatif muda ini yang dikembangkan. Jadi menarik, ada Instagram, kemudian memperluas pengetahuan mulai dari 9 bentuk kekerasan itu seperti apa, maukah satu persatu diteliti lebih detail misalnya gitu ya, dan dimention guru-guru siapapun gitu yang dikenal. Itu menarik juga ya Mbak ya. Iya, sama guru-guru yang dilakukan. Iya, dan guru-guru juga bisa melakukan, misalnya ada tugas nih, tugas membuat karya tulis atau menulis 1 lembar, kan bisa dikasih tugas tentang isu kekerasan seksual, bagaimana lingkungan Anda, kan biasanya ada tulisan-tulisan yang di lapangan. Itu kalau diangkat seperti ini, itu kan ibarat kayak kalau merebus air tuh yang kemerseng gitu ya, kemerseng gitu. Semua bergerak gitu. Merebus telur itu semua pinggirnya bergerak, tengahnya akhirnya telurnya mateng gitu. Jadi ini juga, ini nggak bisa kita hanya siapa aktivis perempuan jumlahnya berapa, gitu kan. Jadi mulai dari pemerintah, pendidik, adat, kemudian lembaga sosial, lembaga apa saja, swasta, semua itu bergerak untuk memulai dari pencegahan. Dan juga merespon peka terhadap kejadian-kejadian, dan jangan diam, jangan menunggu laporan, tapi gali semua yang ada di sekeliling kita. Misalnya ya remaja nih, satu remaja biasanya punya teman berapa? Satu remaja paling enggak itu di lingkar mereka ada 5, ada 10, mereka tuh punya geng-gengan gitu ya. Nah itu mereka punya kelompok sendiri yang 5 saja misalnya. Satu remaja itu 5. Kalau 1.000 remaja sudah bisa menjangkau 5.000. Kita mudah sekali kan ininya, sosialisasi untuk pencegahannya gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya ada public figure yang sangat concern pada isu ini ya. Jadi akan semakin banyak bertambah. Pencegahan saya kira ini harus kita kencangkan ya, kita perkuat gitu ya pencegahannya, supaya enggak kejadian. Mbak Ibet juga gini ya, undang-undang ini
begitu disahkan tuh sebenarnya sudah menjadikan rasa takut banyak orang. Jadi mari kita ini kan ya, kita pupuk rasa kekhawatiran menjadi pelaku itu menjadi sebuah kesadaran. Jadi orang-orang sudah gini, takut saya, ada ini ya ternyata itu. Mari kita pupuk itu supaya menjadi kesadaran dan dia tidak bangun.